Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, saya itu sering sekali akhir-akhir ini dihubungi oleh para pecinta tosan aji pemula. Itu seperti itu. Mas Tony, ada nggak ini kira-kira pusaka-pusaka yang untuk kelasnya kelas pemula gitu? Saya ingin mengoleksi juga ini, karena melihat videonya Mas Tony kok kayaknya saya jadi ada hasrat ingin memiliki itu seperti itu. Saya ada lah gitu. Nah ini nanti sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mereview dari pusaka-pusaka yang sangat terjangkau gitu, seperti itu. Saya tahu kalau untuk di pemula kebanyakan ini adalah beliau ingin memiliki pusaka dengan mahar yang terjangkau. Nah, untuk itu ini nanti saya ingin mengajak kalian untuk mereview 4 buah pusaka. Kita akan melihat bersama 4 buah pusaka ini. Bisa dikatakan ini adalah pusaka murah tapi tidak murahan. Seperti apa saja coba kita akan melihatnya bersama-sama sobat. Nah, kita mulai dulu dari ini sobat. Kita mulai dari yang pertama ini. Nah, ini warangkanya warangka model Gayaman Jogja. Nah, seperti ini. Pendoknya ini pendok bunton sobat. Coba kita akan melihat wujud dari bilahnya seperti apa. Nah, ini sobat. Ini sudah dalam keadaan saya warangi. Nah, ini sudah diwarangi. Dan untuk di pamornya sendiri, ini pamornya ngulit semongko kalau menurut saya. Untuk di dapurnya, ini dapur Sujen Ampel. Nah, ini adalah Sujen Ampel dan punya keistimewaan sobat. Istimewanya di mana Mas Tony? Nah, keistimewaannya dia untuk di kembang kacangnya ini sobat, dia membentuk liman atau kepala gajah. Nah, seperti ini. Ini kepalanya dan ini belalainya. Ini sangat luar biasa sekali. Ini adalah koleksi yang sudah sangat lama sekali saya miliki. Saya sudah lupa ini dulu saya dapatkan dari mana gitu. Kalau nggak salah dari orang daerah Jawa Tengah gitu lah. Karena ini sudah sangat lama banget gitu loh pusakanya. Nah, ini sudah dalam keadaan diwarangi. Dan pusakanya pun juga masih sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Seperti ini. Nah, oke, ini adalah keris yang pertama sobat. Lalu kita akan melanjutkan lagi untuk mereview yang kedua. Nah, ini adalah pusaka yang kedua. Nah, ini untuk di model warangkanya adalah Gayaman Sulu. Nah, Gayaman Sulu dan pendoknya memakai pendok belewat sobat. Oke, kita akan melihat ini. Nah, ini pun juga sudah dalam keadaan diwarangi sobat. Ini kemarin saya warangkan di tukang saya. Nah, ini kalau untuk saya pamornya ini masuk di pamor sama juga. Ini juga ngulit semongko ini sobat. Atau juga bisa ini pedaringan kebak ini kayaknya ini. Karena pamornya ini full. Pamornya ini full memenuhi bilahnya. Dan untuk di bagian sor-sorannya ini, nah ini ada pamor. Kalau untuk saya kayaknya ini masuk di pamor Putri Kinurung sobat. Nah, Putri Kinurung. Dan untuk di looknya ini adalah looknya look kembo atau looknya itu agak-agak samar. Jadi tidak begitu jelas, tidak begitu tegas untuk looknya. Coba kita hitung bersama looknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalau saya menghitung kok looknya masuk 7 sobat. Ini kalau untuk di pengetahuan tosan aji saya masuk di dapur Carubuk. Ya, di Carubuk pamornya pedaringan kebak dan juga Putri Kinurung. Berarti ini adalah Dwi Warno atau Dwi Pamor. Satu keris mempunyai 2 pamor. Nah, seperti ini. Nah, lo yang kembo seperti ini sobat semuanya, ini identik keris-keris kulonan, bisa ditangguh Pajajaran, Cirebon dan juga Segaluh. Itu seperti itu dalam pengetahuan tosan aji saya. Oke, ini adalah keris yang kedua sobat. Nanti mungkin akan saya balik untuk kameranya biar sobat semuanya apabila ini ada yang berkenan gitu bisa melihat lebih detail tentang keempat dari bilah pusakanya gitu. Nah, lalu yang ketiga ini sobat. Nah, ini adalah masuk di keris patem kayaknya. Coba kita akan melihatnya. Ini pun sebenarnya juga sudah dalam keadaan diwarangi sobat. Nah, ini sudah dalam keadaan diwarangi. Nah, seperti ini.
Ini kalau untuk saya masuk di dapur Sepang. Ada juga ini yang menyebut ini dapurnya Yuyu Rumpung, Mas Tony. Nah, katanya ada yang seperti itu. Nah, untuk di pamornya ini masuk di pamor Kelengan, sobat. Nah, pamornya cuma hitam seperti ini. Nah, ini juga sudah dalam keadaan diwarangi. Sangat luar biasa sekali. Satu jengkal lebih lah. Ini berarti masuk di patrem. Sangat apa ya, menyenangkan banget lah ya pusakanya. Bagus loh ini gonjonya. Nah, gonjonya seperti ini, sangat unik sekali. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga, sobat. Lalu menginjak pusaka yang keempat. Nah, ini adalah pusaka yang keempat yang kita review di episode pusaka murah tapi tidak murahan. Nah, ini. Dan ini untuk diwarangkannya, ini iras, sobat. Coba kalian amati. Nah, ini iras. Nah, ini perpaduan ya. Kalau kita melihat untuk gaya dari warangkannya, ini adalah gayaman Jogja gitu. Tapi untuk di dedernya, ini kayaknya adalah deder Madura. Kemarin ada deder nggak kepake gitu, terus tak masukkan di sini kok pas gitu. Akhirnya terus saya pakai. Akhirnya jadi unik seperti ini, sobat. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa. Dan ini pun juga untuk di warangkannya, ini sudah saya serviskan ini. Warangkannya ini, sobat. Nah, untuk di pusakanya sendiri, ini pun juga sudah dalam keadaan saya warangkan. Jadi ini sudah diwarangi. Nah, ini pusakanya. Kalau sobat semuanya melihat di bagian sini, ini kayak kelengan. Ini kayak kelengan, tapi kalau dibalik seperti ini ada bekas seperti kayak ada pamornya. Nggak tahu ini kira-kira pamor apa ya, kayak pamornya anak mungkin seperti itu. Nah, ini di dalam pengetahuan Taksan Aji teman-teman, ini kalau nggak salah selewah gitu, pamornya selewah, jadi bolak-baliknya itu berbeda, katanya seperti itu. Nah, ini untuk di dapurnya, ini masuk di dapur brojol ini, sobat. Nah, dapur brojol sangat luar biasa. Dan sebagai informasi bahwasanya untuk di bagian pesinya ini, sobat, ini pesinya sangat besar banget ini. Ini pesinya besar ini. Nah, pesinya dia ada keunikan, dan kalau nggak salah di bagian ujung dari pesinya itu semacam kayak ada tanda apa ya, kayak min gitu ya, kayak apa, kayak kuan kuku. Jadi kayak dikuak gitu untuk di pusaka ini, sobat. Meskipun lah katakanlah pusakanya terkesan ramping gitu, kecil ramping, tapi dia memiliki pesi yang lumayan besar. Mungkin akan saya ini ya, saya tunjukkan kepada sobat semuanya bahwasanya untuk di pesinya ini besar ini, sobat. Nah, seperti ini. Ini pesinya ini besar. Nah, ini. Oke, mungkin akan saya balik untuk kameranya, sobat, biar sobat semuanya bisa melihat lebih detail tentang keempat dari pusakanya. Oke, sobat semuanya, kita akan melihat secara lebih detail tentang pusakanya. Nah, seperti ini. Ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di bagian kembang kacangnya, dia ini membentuk kepala gajah. Nah, ini adalah kembang kacang yang seperti ini. Nah, membentuk liman, nah, seperti kepala gajah lengkap dengan belalainya. Nah, ini kalau untuk saya ini masuk di dapurnya, dapur Sujen Ampel, sobat. Nah, seperti ini. Ini sangat bagus juga, ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Cocok ini buat para pecinta Taksan Aji pemula. Oke, ini adalah yang pertama, lalu kita lanjutkan lagi untuk yang kedua. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di bagian sor-sorannya ini ada semacam pamor. Kalau untuk saya kok kayaknya pamor Putri Kinurung, tapi juga juga bisa masuk di Rojo Gundolo. Kalau kita melihat seperti ini, nah kalau kita tegakkan kayak gini, ini semacam kayak burung. Nah, semacam kayak burung. Nah, berarti ini kayak lebih ke Rojo Gundolo. Nah, seperti itu. Nah, ini
Untuk di pamor yang satunya ini adalah pamor pedaringan kebak, sobat. Nah, untuk di looknya ini adalah look kembu, sobat. Looknya agak-agak samar, jadi tidak begitu jelas, tidak begitu tegas. Ciri dari tangguh kulonan, tangguh seperti kayak Cirebon, Pajajaran dan juga Segaluk itu rata-rata looknya look kembu seperti ini. Nah, sangat menyenangkan sekali dan bagus. Ini pun juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, ini adalah yang kedua. Lalu kita lanjutkan lagi untuk yang ketiga, sobat. Nah, ini adalah dapur Sepang, tapi ada juga yang menyebut ini adalah dapur Yuyu Rumpung, sobat. Nah, seperti ini. Ini kapan hari saya menanyakan kepada Pak Rahmat tentang ini estimasi tangguhnya. Beliau kalau nggak salah waktu itu bilang ini estimasinya kayaknya ini Majapahit ini, Mas Tony. Nah, katanya seperti itu. Nah, ini kalau seperti ini mungkin nanti bisa disikapi dengan digosok dengan penghapus pensil, sobat. Nah, mungkin ini adalah bekas dari plastiknya gitu yang kena warangka, mungkin seperti itu. Nah, ini untuk di pamornya cuma kelengan seperti ini, sobat. Nah, ini adalah yang ketiga. Lalu yang terakhir, nah ini yang terakhir dapurnya adalah dapur brojol. Nah, kalau di bagian sisi bilah yang ini dia ada pamornya, tapi pamornya ini pamornya anak, nggak begitu tidak begitu jelas kira-kira ini masuk di pamor apa. Dan untuk di bagian baliknya, nah ini kayaknya ini pamornya kelengan, jadi tidak ada pamornya. Nah, ini kalau di dalam dunia tosan aji teman-teman menyebutnya pamor selewah, itu seperti itu. Jadi bolak-baliknya seperti ini dia berbeda. Nah, ini pun juga sangat layak untuk dijadikan sebagai koleksi ini, sobat. Nah, demikian tadi, sobat, kita sudah mereview bersama-sama tentang 4 pusaka yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi khususnya bagi para pecinta tosan aji pemula ini. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review dan ulasan ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama mengenal, mencintai dan juga merawat tosan aji Nusantara. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.